taubatnya diterima atau tidak, maka yang ditanya itu menjawab, aku tidak punya keyakinan, aku tidak punya pengetahuan pasti tentang itu. Tapi taubat seseorang itu diterima Allah atau tidak itu pasti ada tanda-tandanya, ada indikatornya yang menyebabkan taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia melihat dirinya itu sangat rentan dengan kemaksiatan. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak berdosa atau bersih dari kesalahan. Karena ini memang merupakan satu bentuk sunnatullah yang Allah nyatakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan ma kana khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kemudian tanda yang kedua adalah bahwa dia melihat dalam dirinya itu rasa kesenangan terhadap dunia itu hilang dan muncul adalah rasa kesedihan yang mendalam. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap dirinya sendiri, sedih terhadap kehidupan akhirat, sedih tentang apakah dia bisa husnul khatimah ataukah tidak. Intinya orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang-senangnya itu semakin terkikis, semakin menghilang. Kemudian yang ketiga, tandanya itu adalah circle-nya, perkumpulannya, orang-orang di dekatnya itu. Kalau sebelumnya adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Allah, maka berikutnya orang-orang yang bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Ini orang-orang yang dia memperbaiki kualitas pertemanannya. Dia mencari teman-teman yang terus mengingatkannya akan kebaikan. Dia terus mencari teman yang mengingatkannya dikala dia bersalah dan dia berdosa, bukan sebaliknya. Kalau mungkin sebelumnya teman-temannya adalah orang-orang yang bahkan menjauhkannya dari akhirat, menjauhkan dari Allah. Maka kalau dibilang sholat, ngapain sholat, sudah kita kesini. Malam Ahad ngapain kita kajian, yuk kita ke sana. Kita habiskan masa. Maka ketika dia ingin bertaubat kepada Allah, dia perbaiki itu semua, dia gantikan dengan teman-teman yang justru mengkaitkan dan mengikatkannya kepada kebaikan. Kemudian berikutnya, yang keempat, yaral qalila minad dunya katsiran, bahwa dia melihat yang bagian kecil dari dunia itu banyak. Maksudnya apa? Bahwa mungkin zaman sebelum dia berhijrah, dia dapat jutaan, ratusan, puluhan miliar. Tapi bahkan ketika dia sudah berhijrah, taubatnya diterima oleh Allah, boleh jadi rezekinya seperti itu. Tapi sudut pandangnya sudah berubah. Bahwa kalau dulu dia anggap 1 juta itu kecil, 10 juta itu kecil, bahkan sekarang dia menganggap 20.000 itu amat sangat berarti. Mengapa? 20.000 itu bisa ditasarrufkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sebaliknya dia melihat bahwa amalan-amalan yang dia lakukan berupa amalan kebaikan itu jumlahnya sedikit. Yang selama ini, wah ini saya sudah sholat, bahasanya saya sudah sholat. Tapi ketika dia sudah ditaubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sholatku belum seberapa. Karena lihat orang ada yang lebih khusyuk, lebih banyak kualitasnya, kuantitasnya. Ini tanda-tanda orang yang dia itu taubatnya diterima oleh Allah, bahwa dia merasa amalnya masih sangat belum memadai untuk berjumpa dengan Allah. Dia merasa bahwa amalnya masih jauh dari kata cukup untuk masuk kepada bekal alam barzakhnya. Maka kalau ada perasaan seperti ini, maka persaksikan orang-orang seperti itu tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dan itu tanda orang yang baik. Kemudian selanjutnya, wal khamisatu yara qalbahu mushtaghilan bima dhamir. Maka yang kelima itu, yang dia fikirkan itu adalah terus menggelayut dalam dirinya ini tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban ini belum dilakukan, yang ini belum dilakukan, dan terus bahwa dia tidak terfokus kepada rezeki yang memang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sederhana, tinggal ngambil juga ngapo nak dipusing-pusingkan. Tetapi yang belum ada jaminan adalah kita ini bisa beramal atau tidak. Maksudnya begini ya Pak, bahwa tentang sesuatu yang telah diwajibkan Allah, itu pilihan kepada kita apakah dia mau mengerjakan atau tidak. Sementara rizki, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan, rizki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Sayyidina Umar bin Khattab, saya ulangi lagi, Sayyidina Umar bin Khattab
ketika beliau pernah berpesan, mintalah keberkahan pada rezeki, bukan minta rezekinya. Mengapa kata beliau? Karena sesungguhnya ngapain saya minta sesuatu yang memang sudah itu merupakan jatah saya. Tetapi yang belum dapat jatah dari kita itu adalah apakah rezeki kita itu berdaya guna baik ataukah tidak. Maka orang-orang yang di hijrahnya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia fokus amal ini, pengen amal itu, pengen melakukan ini, pengen mengerjakan itu. Sementara orang-orang di sisi yang lain, orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah dipusingkan dengan rezeki yang memang sudah ditentukan kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, yakunu hafizan lisan, ini tanda yang terakhir, bahwa orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakunu hafizan lisan, dia menjaga lisannya, artinya dia terus gemar menjaga lisannya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul a'mali ila Allah hifdzul lisan, rawahul Baihaqi, bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan, menjaga lidah, rawahul Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baihaqi. Wa ruya, dan diriwayatkan juga, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling banyak yang dilakukan manusia yaumal qiyamati, yang pada hari kiamat dia mendapatkan dampaknya, aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi, yaitu mereka banyak berbicara tentang perkara yang tidak penting bagi mereka. Rawahu Ibnu Nasr, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Nasr. Kemudian selanjutnya, selain dia hafizul lisan, berbarengan dengan itu daimal fikri, dia terus tafakkur, dia terus berfikir fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narihi. Terus dia berfikir pada keagungan Allah, pada surganya Allah, pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya, dan diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tafakkuru fi 'azamatillahi, memikirkan keagungan Allah, wa jannatihi, dan surganya, wa narihi, dan nerakanya, sa'atan, satu saat saja, sesaat saja, sebentar saja, khairun min qiyami lailatin, lebih baik daripada dia bangun satu malam suntuk. Kita cukupkan sampai di sini, nanti kita jelaskan ketika waktunya mencukupi.